Halo Cancer, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Ini adalah update energi love life-nya kamu. Pembacaan untuk tertanggal 10 hingga 20 Juni 2022. Namun biarkan di sini mari selalu mengingatkan kamu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian Cancer saja dan tidak tertutup kemungkinan energinya akan vice versa terbolak-balik. Maka dari itu Cancer dibutuhkan kebijaksanaannya kamu ketika menyaksikan video ini. Baik, langsung saja kita mulai ya. Energi dalam pembacaan hubungan kalian adalah Oke, baik. Ada komunikasi yang bisa saja di situ terjadi kesalahpahaman, gitu ya. Adanya rasa kurang percaya di situ ya. Sulit dalam menyampaikan apa yang ada di pikiran dan ini bisa terlalu mudah ya nanti untuk gegeran sehingga bisa menyebabkan adanya argumentasi antara kamu dengan pasangan kamu. Untuk beberapa ini boleh nanti akhirnya memilih untuk diam ya, diam-diaman di sini bisa. Oke. Mari tarik dulu energi dari dia yang menjadi pasangan kamu Cancer. Baik. Berpikiran untuk melanjutkan ya, berpikiran untuk melanjutkan di sini ya. Keadaan kamu dan dia itu dianggap harusnya itu jauh dari kata pengabaian, dari kata atau situasi putus asa. Harusnya di situ tidak ada kerinduan di situ katanya ya. Namun dia ini agak sulit untuk bisa dan mampu memahami dirinya kamu di sini Cancer, gitu ya. Ada beberapa hal di dalam dirimu yang dilihat oleh pasangan kamu ini menunjukkan bahwa ketika dia dengan kamu, dia harus siap menghadapi sebuah gelombang, gitu ya. Karena dia ini melihat dirimu adalah seseorang yang itu seperti pejalan sendiri. Maksudnya gini, kamu itu ada bagian dirimu yang keras gitu ya. Ada bagian dari dirimu itu yang itu sulit untuk ditaklukkan gitu ya. Nah, dan dia dengan kemampuannya dia sendiri, dia merasa bahwa wah ini bakalan menjadi sebuah tantangan besar bagiku gitu. Nah jadi, dan dia mungkin agak lebih memilih nanti untuk tetap memang berkomunikasi dengan kamu. Namun secara secara tindakan lah ya. Secara tindakan, saya rasa dia akan membuat satu keadaan yang membiarkan. Jadi maksudnya gini, terserah kamu lah, kamu mau ngapain di sana Cancer gitu ya. Kamu mau ngapain di sana terserah gitu. Karena kalau aku terlalu campur tentang dirimu, aku nggak punya tenaga di situ. Atau boleh di sini aku nggak punya keberanian di situ. Tapi dia tahu ada shadow, ada sisi keliaran di dalam dirinya kamu, gitu ya. Dan itu bikin dia merasa seperti dia itu tidak akan mampu melakukan apapun untuk menyentuh dan membolak-balikkan gitu ya perilaku atau sifatnya kamu itu. Nah di sana. Jadi kamu tuh berhasil membuat pasangan kamu ini merasa lemah. Nah gitu ya.
dia lemah di sini. Dia kehilangan kemampuan dan energi. Dia kehilangan kemampuan karena energinya itu terkuras habis. Apabila dia coba untuk datang ke kamu, menyelesaikan persoalan dan permasalahan kamu. Nah, kalian di sini bisa ceritanya memang masih tetap akan bersama. Tetapi dalam kebersamaan kalian ini ada beberapa hal tentang dirimu ya, yang itu menjadi komplain pasangannya kamu, tapi dia hanya mungkin sekedar ngomong aja sama kamu bahwa dia keberatan tentang perilakunya kamu, sifatnya kamu yang seperti ini, seperti itu. Namun dia nggak akan turun tangan untuk membantu kamu merubah dirinya kamu. Atau mungkin ini bercerita tentang keadaan. Ada suatu kondisi keadaan hubungan kalian yang ditangkap oleh pasangan kamu ini rasa-rasanya itu ada di luar kuasa dia. Nah, kayak kita. Ya, ada rasa tertarik yang masih besar untuk kamu, namun rasa tertariknya dia kepada kamu ini, itu ya, dia nggak akan biarkan untuk perasaan itu memakan dirinya dia, gitu ya, menghabiskan energi dirinya dia. Oke, baik, mari tarik dulu energinya kamu ya Cancer ya, biar kita lihat ini ke arah mana hubungannya. Oke, tenang, ingin bahagia di situ. Ada kebahagiaan di sini ya. Ada kebahagiaan di antara kalian berdua. Itu terutama datang dari energinya kamu. Gitu ya. Kalaupun misalnya kamu sedang berhubungan cinta segitiga dengan seseorang ya, misalnya ini kamu tujukan kepada kisah perselingkuhannya kamu. Saya lihat kamu akan coba untuk mengharmoniskan kehidupan kamu untuk kedua belah pihak. Tapi jika ini terlepas dari hubungan cinta segitiga, dan janganlah ya, asik cinta segitiga aja lah Cici hari ini. Kita fokuskan sajalah antara kamu dan dia saja. Di sini ada permainan satu orang dengan satu orang di situ ya, tidak ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Oke. Nah, jadi di sini kamu kayak ngerasa cocok banget dengan dia, apalagi kalau kalian ini sudah masuk dalam pernikahan. Kalaupun ini belum masuk dalam pernikahan, saya rasa ada keinginan kamu untuk segera melegalkan hubungan kalian ini. Ini legal secara negara gitu ya, bukan hanya legal secara batin gitu ya, karena batin itu siapa yang permisiin gitu kan, siapa yang punya kuasa untuk permisiin. Pokoknya ada dua orang yang saling cinta, ada dua orang yang saling bersepakat di sana, maka kemudian hubungan bisa dilanjutkan. Nah, tapi ini masuk dia ke ranah sebuah hubungan di situ yang berkomitmen gitu ya. Jadi masuk dalam sebuah pernikahan di situ, atau rencana-rencana untuk masuk dalam pernikahan ini sudah ada. Nah, tetapi jika ini sudah masuk dalam hubungan, oke lah, nggak ada cerita pernikahan. Namun kalau mari lihat adanya kecocokan yang besar yang kamu rasakan ya dengan pasangan kamu ini. Misalnya begini, apa kriteria dari seorang suami, seorang istri gitu ya. Nah, kamu bisa temuin dari dia gitu. Dan kamu juga ini energinya kamu tuh sudah siap untuk menjadi seorang suami atau seorang istri di situ. Tapi di sini kamu tuh nggak akan mau pakai cara-cara pemaksaan di sana gitu ya. Kamu hanya akan tunjukkan dengan jelas apa maksudnya kamu, apa tujuannya kamu ke dia gitu ya. Kamu akan tunjukkan dengan jelas di situ, baru kemudian ya terserah dia ini mau ngapain ya. Kalau dia mau terima ya dia terima, kalau dia nggak mau terima ya nggak apa-apa. Nah, tapi ada beberapa mungkin dalam hubungan kalian ini kamu Cancer meninggalkan pasangan kamu seseorang untuk masuk dalam pernikahan gitu. Nah, jadi dia itu akan membiarkan kamu, dia nggak akan mengganggu-gugat, dia nggak akan bikin heboh gitu ya. Ketika kamu memilih untuk meninggalkan dia, pikirannya dia, perasaannya dia masih kuat untuk dirimu, tapi dia juga di situ berpikir bahwa life must go on gitu. Jadi dia itu nggak akan berkutat lama-lama dalam kepedihan, dalam kesedihan, meratapi bahwa kamu itu telah memilih berbahagia dengan orang lain, itu nggak akan gitu ya. Dia akan move on di situ, dia akan bergerak maju di situ gitu ya. Karena dia tahu bahwa itu sudah di luar kuasanya dia. Misalnya kamu memilih untuk menikahi orang lain, lah terus dia mau bikin apa gitu.
itu adalah sebuah hal besar apabila dia ingin menggagalkan pernikahanmu atau dia ingin menghancurkan pernikahanmu. Lah ya, ndak akan mungkin gitu kan, ndak akan mungkin itu terjadi. Dan dia, saya lihat itu tidaklah punya keberanian sebesar itu gitu. Dia tidak punya juga kenekatan segila itu gitu ya. Jadi di sini ada dua orang yang sedang memikirkan tentang melanjutkan kehidupan di masa depan dengan ataupun tanpa hadir satu sama lain di sini. Tapi sekiranya pun pasangan kamu pernah mengalami kepedihan dan kesedihan tentang keputusannya kamu untuk ninggalin dia, masuk dalam pernikahannya kamu, saya rasa masa-masa berkabung itu sebentar lagi atau sekarang bahkan di situ berproses sudah mulai akan menyehatkan diri dia sendiri gitu ya. Nah, jadi kalau mari katakan bahwa kamu untuk di bulan Juni ini, pertengahan Juni ini, Cancer, kamu itu dalam kondisi terbaik dalam hidupnya kamu gitu ya. Seolah-olah ada mimpinya kamu itu yang terwujud nyata. Mimpinya kamu itu sedang apa ya, bukan hanya lagi ada di ranah mimpi, tapi ini sudah masuk dia, sudah terjadi dia dalam dunia sadarnya kamu gitu ya. Jadi harusnya dalam posisi ini kamu akan merasa banyak berkat gitu ya. Kamu akan merasa bersyukur sekali. Kamu bisa menikmati kehidupan kamu yang seperti ini. Dari sisi ekonomi juga terjadi perbaikan di situ. Dari sisi relationship terhadap siapapun itu, saya rasa lebih banyak itu relationship yang sehat, relationship yang baik daripada silang pendapat, silang sengketa di situ gitu ya. Jadi keadaan kamu dalam dunia percintaan kamu ini seperti kamu sedang berada di surga. Mari lihat gitu ya. Tidak ada di situ keinginan untuk menciptakan sebuah konflik. Tidak ada kebutuhan untuk menarik perhatian seseorang dengan cara-cara yang aneh, cara-cara yang apa ya, cara-cara yang rusuh gitu ya. Itu nggak ada dalam energinya kamu. Lebih banyak di sini ketenangan gitu ya. Dan bahkan beberapa ini masuk kepada dunia rohani yang lebih tinggi, dunia rohani yang lebih yang di situ sudah ada berkata tentang spirit gitu ya, spiritual. Karena apa? Bukan hanya dirimu saja di sini yang ingin kamu bahagiakan, tapi orang-orang yang di sekitarnya kamu itu juga ada energi kamu untuk membahagiakan mereka. Ada kemampuan besar kamu nanti untuk hal itu gitu ya. Jadi dalam kehidupan relationship kamu juga dengan seseorang ini, saya melihat bahwa memang apapun itu ya jenis hubungan kalian, bahwa kamu tuh juga ingin membahagiakan dia dengan atau tanpa kalian masuk dalam sebuah ikatan relationship yang kuat di situ. Tapi niatannya kamu adalah kamu tidak akan memajukan ego kamu demi untuk mendapatkan kebahagiaannya kamu gitu ya. Jadi ada di sini kebebasan yang kamu berikan kepada dirimu dan kamu berikan kepada orang yang terlibat di urusan asmara bersama dengan kamu di sini gitu ya. Cari-cari tahu gitu, apalagi dari pasangan kamu ini, cari-cari tahu tentang hidupnya kamu, atau mungkin kamu juga demikian ya. Ini saling-saling lihat kabar gitu ya. Lihat kabar ini kalau mari lihat tidak dalam bentuk percakapan. Misalnya gini, kamu apa kabar hari ini? Kamu sedang ngapain hari ini? Mungkin nggak ada tentang obrolan seperti itu, tapi di sini ada energinya tuh, energi yang stalking kayak gitu ya. Tunggu dulu biar mari padatkan dulu pembacaan kita ini dengan menarik energi tambahan ya. Biar padat dia ke arah mana ini pembacaan. Belief, ini ada kepercayaan. One step, oke. Melangkah lebih maju gitu ya. Making room, membuat jarak, membuat ruang.
terus belum berkembang. Iya, memang ini seperti Mari katakan bahwa kamu tuh sedang berada di kondisi situasi jiwa dan raga terbaik ya untuk hidup gitu, bukan hanya untuk urusan relationship, tapi untuk hidup dalam semua sektor. Kalau Mari lihat, yaitu sektor keuangan, yaitu sektor tentang keimanan, tentang kondisi hati gitu ya. Nah, itu terbaik. Itu posisi terbaik kamu nanti untuk di pertengahan Juni ini. Soon, segera. Apa yang disegerakan di sini? Pupus, oke, lamaran. Mengabaikan. Tunggu dulu, itu tadi nggak cocok itu di situ. Tunggu dulu, satu kartu terakhir. Ketidakpastian. Ini kok cuman segini nih kartunya. Dia, ada seseorang di sini. Dia malu. Mungkin itu energinya pasangan kamu. Topeng. Oh, malu-malu meong ya. Malu-malu meong. Nature, dewasa. Ini energi dewasa tuh energi kamu di sini. Cancer. Together, bersama. Iya. Oke, baik. Together. Oke, lagi Mari tarik dulu. Uang. Oke, ini gambaran kamu nih. Cancer. Menanti uang. Oke. Ya. Nah. Baik, jadi ini mari padatkan pembacaan kita bahwa yaitu tadi dalam dunia hubungan kamu bersama dengan seseorang ini ketenangan, kenyamanan gitu ya. Tidak lagi mengedepankan ego, ada di sini kedewasaan dalam berhubungan gitu ya. Jadi bukan lagi hanya memikirkan tentang diriku, tetapi memikirkan tentang kita ada di sini. Itu menjadi energinya kamu, Cancer, gitu ya. Itu merupakan energinya kamu. Jadi kamu percaya bahwa kamu dan dia itu akan bisa berbahagia bersama gitu ya. Walaupun untuk posisi saat ini kamu tuh saya lihat sangat respect terhadap privacy. Kamu respect terhadap privacy dirinya kamu sendiri ataupun diri pasangannya kamu. Kayak tadi Mari bilang, tidak ada di sini perjuangan yang terlalu gila-gilaan. Kamu di sini tidak ada niatan untuk menekan pasangan kamu ini dalam hubungan kalian, gitu ya. Karena kamu tuh dalam perjalanan kebersamaan kalian ini, kamu telah banyak belajar, gitu ya. Kamu telah banyak belajar bagaimana tuh baiknya bersikap dalam hidup, dalam hubungan. Nah, gitu ya. Kamu sudah paham, kamu sudah mengerti di sini. Kalaupun pasangan kamu ini mungkin agak berjarak dari kamu, agak misalnya mencoba untuk menghindari kamu di sini ya, menghindari dalam artian berbicara atau bertingkah laku, bikin yang menunjukkan bahwa kamu dan dia itu bersama. Tapi saya melihat bahwa kamu bisa memahami, kamu bisa mengerti di situ. Nah, entah kondisi apa yang kemudian bikin pasangan kamu ini kayaknya agak kurang yakin, agak kurang berani. Ya, mungkin itu tadi ya, masuk dalam sebuah pernikahan itu. Mungkin dia menganggap bahwa apa memang aku sudah sanggup? Apa memang aku nih sudah memang membutuhkan banget ini hubungan pernikahan ini? Nah, di situ ya. Terus ada berbicara tentang uang di sini. Apakah ada pencairan yang sedang kalian tunggu untuk bisa bikin kalian melanjutkan niatan kalian masuk dalam pernikahan, atau untuk membuat pernikahan ini semakin sejahtera? Ada uang di situ yang sedang diharapkan kedatangan uang ini tadi ya. Tapi ngelihat dari energi kalian berdua,
ini tarikan-tarikan untuk apa tuh namanya, keberlimpahan gitu ya, itu ada, terutama dari kamu Cancer. Menarik keberlimpahan itu ada banget di situ. Kuat kamu posisi untuk saat ini. Nah, di sana. Nah, pasangan kamu ini yang memang ragunya itu mari lihat lumayan besar ya. Dia mengendalikan diri dia sendiri di sini agak sulit ya. Agak sulit dia. Jadi untuk keberanian, kepercayaan diri agak kurang ini pasangannya kamu gitu. Tapi apa? Tapi di sini dia tuh kurang lebih sama kayak kamu ya. Jadi ini hubungan yang sangat-sangat dewasa sebenarnya gitu. Walaupun ya tetaplah ada juga sisi-sisi shadow kita yang akan mendobrak keluar naik ke permukaan gitu ya. Namun setiap ada keliaran diri, sisi shadow tadi di dalam diri itu timbul. Saya rasa terutama dari kamunya Cancer itu kayak bisa untuk mengolah gitu ya. Kamu bisa untuk dengan cerdasnya menyikapi gitu ya. Ini sisi gelap dari dirimu ataupun sisi gelap dari pasangan kamu, tapi kamu dengan pandainya bisa menyikapi kondisi dan keadaan itu. Nah, pasangan kamu ya dia di sini sedang memikirkan untuk kayak gimana ya kalian berdua ini yang adanya itu hanya kebahagiaan saja gitu ya. Dan untuk sekarang memperbaiki kondisi batinnya dia itu saya rasa menjadi sebuah fokus ya bagi pasangan kamu ini. Nggak tahu ini ada kayak sebuah kekecewaan, ada kayak sebuah luka di sini gitu ya. Ada tadinya rasa keputusasaan di sini dari energi pasangan kamu. Dan saya rasa dia sedang sibuk untuk menyelesaikan kondisi-kondisi batin dia tadi itu. Nah, di sana. Jadi komunikasi dua arah di antara kalian barangkali memang tetap akan terjalin ya. Namun keterbukaan di situ saya rasa masih agak kurang ya. Bukannya di sini tidak ada kejujuran, hanya saja keterbukaan di sini yang kurang gitu. Apabila nanti apa kamu yang mau melamar pasangan kamu atau pasangan kamu ini nanti yang mau melamar kamu, tapi yang jelasnya di sini kamu sudah siap dalam sebuah hubungan yang lebih serius jika kalian masih pacaran ya, mempertahankan hubungan pernikahan yang sudah berjalan sampai sejauh ini itu kelihatan sangat kuat sekali gitu ya. Walaupun rasa was-was, rasa kurang percaya terhadap diri sendiri, terhadap pasangan itu memang masih akan terus membayang-bayangi hubungan ini, tapi secara garis besar ya, secara garis besar mari lihat keadaan hubungan ini akan baik-baik saja gitu ya. Justru akan lebih banyak bahagianya di sini, bersama-sama merasa berbahagia atau berbahagia dengan diri sendiri. Nah gitu, jadi tidak ada konflik yang dicemaskan di sini. Tidak ada sebuah keadaan yang rusuh dalam hubungan kalian. Semua terlihat amazing. Kalau menurut Mari ya, kalau ada di situ sedikit gesek-gesekan, ya namanya aja hidup ya. Ada dua orang dengan pemikiran yang berbeda di situ. Kayaknya biasa-biasa aja. Oke baik, ini pembacaan kita. Hadir energi dari Taurus, Pisces, Scorpio, Cancer, Sagittarius, Leo, Aries. Energi Leo di situ kencang. Kemudian ada energi dari Gemini, Libra, Aquarius. Nah, oke baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan untuk saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.